dengan adanya pisau di tubuhnya si Tristin dengan menikam Tristin sebanyak 114 kali tusukan di sekujur tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo guys, thanks banget guys udah klik channel ini. Dan di video kali ini guys, gue bakal bahas tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh bocil berusia 14 tahun. Nah guys, buat kalian yang lagi nonton belum subscribe channel ini, sok di subscribe dulu, ditekan tombol merahnya, terus dinyalain loncengnya, ditekan like-nya, terus di share, terus di komen di bawah. Nuhun. Nah guys, di Florida, Amerika Serikat, beberapa bulan yang lalu dihebohkan dengan kasus pembunuhan seorang gadis berusia 13 tahun yang ditemukan yang bernama Tristin Bailey. Dan mirisnya guys, Tristin Bailey ini dibunuh oleh temannya sendiri, yaitu Aiden Fusi yang berusia 14 tahun. Dan perlu diketahui guys, ternyata si Aiden Fusi ini adalah teman sekelasnya si Tristin Bailey. Nah, si bocil ini, si Aiden ini tega ngebunuh Tristin Bailey dengan menikam Tristin sebanyak 114 kali tusukan di sekujur tubuhnya. Nah, sebenarnya apa sih sumber permasalahan kenapa si Aiden bisa ngebunuh si Tristin secara brutal seperti itu guys? Nah, menurut beberapa sumber dinyatakan kalau si Aiden ini suka sama si Tristin Bailey, tapi katanya si Tristin Bailey ini nolak cintanya. Jadi kalau di kita di Indonesia, cinta ditolak, dukun bertindak. Tapi kalau di sana cinta ditolak, pisau bertindak. Dan lu bayangin sih guys, ini dilakukan sama bocil yang masih berusia 14 tahun. Nggak kebayang sih sebenarnya dia tuh nonton apa sih, atau lihat apa bisa terinspirasi ngebunuh secara brutal kayak gitu. Nah, kasus ini bermula di tanggal 9 Mei di tahun 2021. Nah, ketika itu si Tristin Bailey ketika di teks, dikirim SMS sama ibunya. Nah, Tristin Bailey ini nggak balas-balas nih guys, nggak ngebales-bales chat si ibunya. Nah guys, ketika dilihat di CCTV, terakhir kali si Tristin Bailey ini jalan berdua sama si Aiden Fusi di sekitaran pukul 1.45 dini hari. Nah ketika terakhir itu guys, udah nggak kelihatan lagi nih kemana si Tristin Bailey, dan dia udah hilang. Dan ketika dihubungi sama pihak keluarganya pun, si Tristin ini nggak ngabarin apa-apa. Dan akhirnya di hari kebesokannya, di tanggal 10, keluarga Tristin pun, orang tuanya ngelaporin si Tristin Bailey ini ke polisi dengan laporan anak hilang. Dan akhirnya keluarga, kerabat, teman-temannya, pihak kepolisian pun menggeledah daerah wilayah tersebut. Dan ternyata nggak ditemuin apa-apa nih guys. Dan berarti bener nih si Tristin Bailey ini hilang entah kemana. Nah, ketika pukul 6 sore, kepolisian pun akhirnya menemui sebuah jasad di sebuah danau, di sebuah hutan dekat jalan John County tadi. Dan saat diidentifikasi, ternyata itu jasadnya si Tristin Bailey. Dan ketika ditemui jasad tersebut guys, ternyata banyak sekali luka-luka bekas tusukan yang dialami oleh si Tristin Bailey. Nah, menurut ahli forensik guys, dan 46 diantaranya adalah tusukan di sekitar tangannya. Yang menurut ahli forensik itu berarti ketika dia masih hidup, si Tristin itu kayak ngebela diri atau kayak gini lah ya. Jadi ketika dia mau ditusuk itu dia kayak ngelindungin dirinya sendiri. Makanya banyak banget tusukan di sekitar tangannya, sampai 46 tusukan. Nah selain itu juga guys, jasad Tristin ini ditemukan di dalam kolam renang tadi nih dengan adanya pisau di tubuhnya si Tristin yang masih tertancap. Dan tertancapnya itu di bagian kepala, berarti emang ditusuk secara brutal banget nih guys sama si Aiden ini. Nah akhirnya guys, polisi pun melakukan olah TKP dan melakukan pencarian siapa pelaku dari kasus pembunuhan si Tristin Bailey. Dan ketika dilihat dari CCTV di beberapa tempat, ternyata memang ditemui kalau kali ini si Tristin Bailey jalan sama si Aiden Fusi. Dan beberapa waktu kemudian guys, jelas lagi dari CCTV, ternyata si Aiden Fusi ini malah jalan sendiri dengan mententeng sepatunya, bukan dipakai. Dan akhirnya polisi pun mencurigai kalau si Tristin Bailey ini dibunuh oleh temannya sendiri. Akhirnya pihak kepolisian pun mendatangi rumah Aiden Fusi. Dan ketika diinterogasi guys, Fusi mengatakan bahwa dia kenapa mententeng tasnya karena dia ini ngelukain kakinya sendiri.
Jadi dia nggak pakai sepatu karena kakinya luka, jadi perih gitu lah ya. Tapi lu masuk akal gak sih, masa lu ngelukain diri sendiri tanpa ada sebab? Dan itu alasannya tuh nggak masuk akal banget, nggak make sense banget. Jadi polisi pun kayak nggak mungkin loh, lu alasannya tuh nggak masuk akal. Dan setelah itu guys, ketika digeledah pun di rumahnya, ternyata ditemui beberapa bercak darah di baju, dan juga pihak kepolisian pun menemui kayak sebuah pisau gitu. Dan dalam wawancara dengan polisi, si Aiden Fusi pun kayak beralibi yang nggak sesuai dengan realita dan fakta, yang mengakibatkan polisi pun akhirnya berspekulasi kalau memang ada apa-apa dengan si Aiden Fusi ini. Dan akhirnya Aiden Fusi pun dibawa ke kantor polisi karena dugaan kasus pembunuhan tersebut, dan dia pun dinyatakan sebagai tersangka kasus pembunuhan si Tristan Bailey. Dan lo tau gak sih guys, ketika dia dibawa ke kantor polisi dan ketika dimasukin nih si Aiden Fusi ke dalam mobil, dia tuh malah foto selfie gitu loh, kayak selfie mirror gitu di dalam mobil polisi. Dan dia tuh kayak nggak ngerasa bersalah apapun dan nggak ngerasa kayak dia habis ngebunuh seseorang. Jadi kayak chill, santuy, jadi dia kayak nggak ada apa-apa gitu. Dan yang bikin gregetnya juga guys, lu bayangin gak sih, dia kan selfie nih, dan fotonya itu malah dia unggah di Snapchat. Dan foto itu dikasih caption, "Hey guys, has anybody seen Tristan lately?" Gila gak sih, kayak lu udah ngebunuh terus lu selfie dan lu ngasih caption di selfie-nya itu, "Hai guys, belakangan ini ada yang lihat Tristan gak sih?" Kan bener-bener kayak psikopat banget gak sih? Lu bayangin ini bocil-bocil psikopat. Akhirnya guys, pada tanggal 12 Mei tahun 2021, Aiden Fusi pun didakwa, dibawa ke pengadilan dengan dakwaan kasus pembunuhan tingkat 2. Nah, pada awalnya guys, hakim sana kayak masih ragu, dia ini kan masih di bawah umur, tapi dia udah ngelakuin pembunuhan secara brutal, jadi harus dikasih hukum secara anak di bawah umur atau memang harus dihukum secara hukuman orang dewasa. Tapi karena kasus ini udah mulai berkemana-mana dan udah tersebar di seluruh daerah sana, akhirnya banyak banget masyarakat yang mengatakan kalau dia ini patut dihukum penjara seumur hidup dan diberi hukuman-hukuman orang dewasa. Dan akhirnya pun hakim di sana bersepakat kalau Aiden Fusi diberi hukuman dewasa dengan hukuman penjara seumur hidup. Lalu ibu dari si Aiden Fusi ini pun diberi hukuman juga karena didakwa dia menghilangkan barang bukti, yaitu mau mencuci bekas darah yang ada di baju si Aiden Fusi. Untungnya guys, hukuman di negara sana, di Amerika Serikat itu nggak pandang bulu lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Misalkan lo ngelakuin hal kesalahan masih di bawah umur, itu lo bisa ditunda nih masa hukumannya ketika lo udah beranjak dewasa atau udah punya KTP. Kayak kasus orang yang ganteng yang ngelakuin hal tabrak ibu dan anak sampai meninggal, dan dia diberi hukuman ketika dia sudah dewasa. Dan gilanya ini masih di bawah umur, tapi dia udah ngelakuin hal tersebut dan bener-bener udah kayak psikopat gitu ya kelakuannya, sampai nggak ngerasa bersalah dan masih enjoy, masih chill. Dia ngupload foto dia di sosial media ya pas lebay banget hujatan yang diterima karena dia udah ngebunuh seorang gadis remaja yang nggak bersalah. Oh guys, itulah video tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh bocil berusia 14 tahun. Thanks banget guys udah tonton video ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya untuk update video-video gue selanjutnya.